Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya dari materi sebelumnya, yaitu membuat program sederhana, dimana kita sudah di video sebelumnya itu sudah membahas tentang bagaimana membuat koneksi database ya, database aksesnya dengan Visual Basic ya. Nah, sekarang Anda buat form di sini, Anda desain form seperti ini. Di sini contohnya adalah form mahasiswa yang terdiri dari NIM ya. Di sini ada label ya, ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat. Kemudian di sini ada kotak isian berupa text box ya, text box, dan time ticker untuk tanggal, dan alamatnya gunakan text box juga. Nah, untuk alamat biasanya kan alamat ini panjang ya isinya. Nah, bisa Anda gunakan ini Anda beri multiline-nya ya, ini ya, diatur multiline-nya. Kemudian di sini ada 3 tombol simpan. Simpan ini bisa menyimpan data yang baru sekaligus untuk mengupdate data nantinya. Kemudian ada tombol hapus untuk menghapus data, dan tombol tutup untuk menutup formnya. Oke. Setelah Anda desain seperti ini ya, selanjutnya adalah dengan membuat kelas. Nah, buat kelas ya dari menu project, kemudian add class, kemudian muncul ya, dan beri nama kelasnya di sini. Nama kelasnya apa? Oke, saya cancel karena saya sudah ada nih ya, ada kelas. Saya beri namanya kelas mahasiswa. Nah, pada saat Anda buat kelas itu hanya ada public class ya, ini public class, nama kelasnya apa ya, contohnya public class mahasiswa, kemudian diakhiri dengan end class ya, masih kosong, belum ada. Nah, Anda ketik di dalamnya ya, masih ingat ya dari video sebelumnya bahwa di dalam sebuah kelas itu terdapat variabel ya, deklarasi variabel, kemudian ada properti, kemudian ada metode gitu ya. Nah, sekarang di sini sebelumnya Anda tambahkan dulu paling atas ya, silakan di enter dari public class-nya, ditambahkan import system data oleh DB. Nah, ini fungsinya untuk komponen ya, ini ada komponen yang kita gunakan oleh DB comment dan oleh DB data reader. Kalau nggak ada, ini akan bergaris berwarna merah ya, makanya mesti ada karena kita gunakan yang dua ini. Oke. Kemudian tambahkan di sini saya buat per bagian-bagian gitu ya, region. Ada variabel di sini. Nah, variabelnya karena tadi ada field-nya ada 4, ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat. Di sini saya juga buat 4 variabel untuk masing-masingnya. Dengan tipe data string kecuali tanggal. Nah, tanggal itu tipe datanya date ya. Kemudian ada juga variabel lain yang saya gunakan ya, nanti akan digunakan untuk metode ya. Ini penamaannya juga bebas ya, X mau apa ya, terserah. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian setelah deklarasi variabel, di bawahnya deklarasi properti ya. Di sini ada properti karena ada 4 tadi ya. Ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan alamat. Ada 4 properti di mana masing-masing akan mengembalikan nilai. Nah, di sini ada variabel-variabel yang sudah dideklarasikan di atasnya ya. Gunakan di masing-masingnya. X NIM, X nama, X tanggal lahir, dan alamat. Ingat, tanggal lahir itu date ya, tipe datanya. Kemudian selanjutnya ada metode. Di sini ada metode simpan, metode hapus, dan metode tampil. Ini order metode mau ditambahkan boleh, tidak juga nggak apa-apa, langsung digabungkan dari metode saja namanya ya, bebas saja. Kemudian di sini ya, untuk metode simpan ini kita gunakan selain untuk menyimpan data sekaligus untuk mengupdate. Nah, di sini sintaksnya yang pertama adalah dia akan mencari data ya, mencuri semua data dari nama tabel. Dari tabel mahasiswa ya, contohnya ini tabelnya sudah sesuai dengan penamaan yang ada di database yang sudah dibuat sebelumnya ya, nama tabelnya. Jadi mencari semua data dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya ya nanti sesuai dengan NIM yang diinput ketika programnya dijalankan. Ini mau dibuat bersatu baris boleh, atau mau dibuat 2 baris seperti ini juga boleh. Kemudian dia akan di execute ya. Kemudian ini setelah itu kalau misalnya
NIM yang Anda input itu ternyata sudah pernah tersimpan ya, maka dia akan mengupdate data. Jika dia ketemu datanya ya dengan NIM yang sama, maka dia hanya akan mengupdate data mahasiswa dulu. Apa yang diupdate? Yang diupdate adalah nama, tanggal lahir, dan alamat ya berdasarkan NIM yang di tersebut. Dan ini harus sama penulisannya yang ada di tabel mahasiswa yang dalam database, dan urutannya juga harus sama ya. Biasanya kesalahan penulisan sering ada di sini ya, mungkin urutannya atau tanda-tanda petik gitu ya, tanda-tanda baca yang kurang atau lebih gitu. Kemudian misalnya ternyata datanya belum ada ya, kalau dicari di sini di select tadi ya, dicarinya tidak ketemu di database-nya, maka dia akan loncat dari if ke else ya. Dia akan mengerjakan yang bagian bawah, yaitu menambah ini ya, menambah data ke dalam tabel mahasiswa ya. Ini juga diurutkan ya nama-nama variabelnya, NIM, nama, tanggal lahir, alamat ya. Kemudian ada lagi metode hapus. Nah, metode hapus ini dia gunakan delete from nama tabel mahasiswa di mana NIM-nya ya sesuai dengan yang di input atau yang dipilih. Oke. Nah, ini ada lagi metode namanya metode tampil. Metode ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan sebelumnya ya. Ketika Anda input data, simpan, dan kemudian dia akan menampilkan kalau ketemu nih, mencari semua data ya di tabel mahasiswa ya. Kemudian nanti akan dieksekusi jika ketemu jika kalau misalnya dia udah nilai 1 nanti ya, ini X ya, X, perhatikan ini X, nanti akan ada di sintaks selanjutnya ya. Nah, dan ini adalah fill-fillnya sesuaikan dengan urutan yang ada di database, dan indeksnya diawali dengan 0, diurutkan ya berdasarkan indeks. Kemudian selanjutnya adalah sintaks di form. Setelah buat kelasnya selesai, kemudian balik lagi ke form. Di sini ada tombol-tombol yang harus dibuat perintah ya. Tombolnya di sini, oke, buat perintah simpan gitu ya. Di atas jangan lupa, karena kita gunakan kelasnya nama kelas mahasiswa ya di sini ya. Maka di sini kita buatkan objek. Nama objeknya MHS, ini bebas saja ya, dim nama objek, as new nama kelas. Kemudian di sini juga ada prosedur, ini yang dibuat untuk membersihkan atau mengosongkan text box ya yang ada di formnya. Ya. Misalnya di sini kosongkan text box. Dan ini adalah nama-nama objeknya. Jadi nanti Anda sesuaikan saja nama-nama objeknya, sesuaikan dengan di sini. Misalnya di sini sudah diganti ya di name-nya. Perhatikan di name-nya misalnya txt name, dan kemudian selanjutnya ada txt nama ya. Kalau Anda ubah maka di situ menyesuaikan. Tapi kalau tidak diubah ya di sini misalnya text box 1, text box 2, text box 3 dan seterusnya. Kemudian ini sintaks yang kemarin untuk mengkoneksikan database, dan ini untuk tombol simpannya. Jadi ini kita gunakan objek-objeknya tadi ya, objek yang sudah dideklarasikan di atas, untuk menggunakan propertinya, properti yang ada di kelas. Jadi kemudian text box-nya ini, nilai yang ada di text box akan dikirimkan ke propertinya masing-masing. Nanti kemudian selanjutnya dia akan menjalankan metode simpan. Nah, ini ada kemudian dia sudah menyimpan data, selanjutnya dia akan mengosongkan kembali text box-nya, membersihkan kembali. Begitu juga dengan hapus ya. Dia akan mengirimkan ya nilai yang ada di text box, hapus, kemudian akan kirim ke property name, kemudian jalankan metode hapusnya, kemudian langsung akan dibersihkan juga text boxnya. Kalau tutup cukup N ya untuk menutup form. Kemudian untuk menampilkan data di sini kita gunakan enter ya, enter saja. Untuk yang secara simpelnya kita gunakan key press ya. Di sini ada text box name. Di sini di pilihan atas pilih saja nama text boxnya, kemudian cari key press ya.
Ini untuk 13 itu untuk enter ya, jadi tekan enter, kemudian dikirimkan nilai yang ada di text box name dikirimkan ke properti name, kemudian ada metode tampil dijalankan. Nah jika, tadi hubungannya dengan x sama dengan 1 tadi ya, jika nilainya 1 maka dia akan mengambil apa yang ada di propertinya dikirimkan ke dalam text box-nya, maka akan ditampilkan semua datanya ke dalam text box. Betul. Oke, sekarang kita lihat ya, setelah ini sudah selesai kita jalankan programnya. Nah silakan di input datanya ya, seperti ini. Nah tampil form ya, ini sudah koneksinya sukses yang kemarin. Kemudian di sini ada form, silakan Anda masukkan misalnya NIM-nya berapa ya, 01 misalnya. Kemudian tanggal lahir misalnya silakan diubah tanggalnya berapa. Nah kemudian alamatnya, input alamatnya ya, kemudian klik simpan. Nah, kalau seperti ini tadi sudah dikosongkan kembali kan ya, sudah klik simpan dikosongkan kembali, kemudian tampilkan lagi kalau mau melihat ya apakah sudah tersimpan atau belum datanya yang tadi ya. Anda bisa menampilkannya dengan memasukkan NIM yang sama, kemudian tekan enter. Nah kalau memang ternyata ada, ya akan tampil nama, tanggal lahir maupun alamatnya begitu. Kemudian misalnya mau diubah ya, silakan diubah. Misalnya data ini mau diubah, misalnya nama, kemudian tanggalnya ini masih tanggal yang sama, mungkin tahunnya saya ubah, kemudian di sini misalnya tambah ini ya alamatnya. Nah klik tombol simpan ya, lihat berubah atau tidak datanya, masukkan kembali PIN yang sama, tekan enter, artinya menampilkan data seperti itu. Kemudian kalau mau hapus, misalnya data ini mau dihapus, klik tombol hapus ya, masukkan data yang sama 01, enter. Kalau memang ditekan enter tidak tampil lagi, berarti sudah berhasil menghapus data. Tapi kalau misalnya masih menampilkan data, berarti masih gagal ya, nanti dicoba lagi, lihat sintaksnya kayak begitu. Kemudian tutup, itu untuk menutup formnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.